Anwar Ibrahim, pemimpin Malaysia yang digulingkan jenderal bawahannya, dilaporkan telah dipindahkan dari tahanan rumah ke sel isolasi. Sel tersebut berada di kompleks penjara di ibu kota Kuala Lumpur. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Jet Bicara Jenderal Malaysia. Hal tersebut dikonfirmasi oleh juru bicara Jenderal Malaysia. Ia mengatakan Anwar telah dipindahkan ke penjara sejak kemarin lalu waktu setempat. Dia dipindahkan dari tahanan rumah ke sel isolasi di penjara. Dilansir dari AFP, ia menambahkan sidang Anwar di masa depan juga akan berlangsung di dalam ruang baru yang dibangun di dalam kompleks penjara. Anwar Ibrahim sendiri telah ditahan oleh para jenderal militer Malaysia sejak dikudeta kemarin lalu. Menurut sebuah sumber, ia menjadi tahanan rumah di sebuah lokasi yang dirahasiakan di ibu kota. Ditemani oleh beberapa staf rumah tangga, rentetan sidang telah membuatnya dijatuhi hukuman penjara lebih dari 150 tahun. Sumber lain juga mengatakan bahwa staf rumah tangga Anwar Ibrahim tidak dapat menemaninya ketika dipindahkan ke sel. Disebut bahwa keamanan di sekitar kompleks penjara lebih ketat. Anwar dalam keadaan sehat sejauh yang kami tahu, tambah mereka yang berbicara tanpa menyebut nama. Pengacara Anwar telah dilarang berbicara kepada media. Wartawan juga dilarang menghadiri persidangannya dan beberapa jenderal menolak permintaan diplomat asing untuk bertemu dengannya. Sejak merebut kekuasaan, pemerintah militer Malaysia telah menahan ribuan pengunjuk rasa pro-demokrasi. Banyak masyarakat sipil yang menghadapi pengadilan rahasia yang disebut motif politik oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia. Menurut kelompok pantau lokal Assistance Association for Political Prisoner, tindakan keras PM Anwar Ibrahim telah menewaskan lebih dari 2.000 warga sipil. Sementara lebih dari 14.000 telah ditangkap. Pengadilan Malaysia yang dikuasai rezim jenderal militer menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara ke PM Malaysia Anwar Ibrahim. Ia diputus bersalah atas konflik perang dengan Indonesia. Menurut sumber yang mengetahui proses tersebut, sebagaimana dimuat Reuters pada Sabtu, kasus tersebut merupakan yang pertama dari 11 dakwaan. Puluhan ribu warga Malaysia kembali turun ke jalan untuk mengadakan demonstrasi besar-besaran menentang aksi PM Malaysia pada Jumat. Aksi demonstrasi dilakukan di pusat kota Kuala Lumpur yang dipimpin oleh aktivis oposisi dan para pemimpin aksi. Berdasarkan video yang beredar di Facebook, pihak kepolisian sempat menembakkan gas air mata kepada para demonstran di kota tersebut. Seorang saksi mata mengatakan polisi melepaskan tembakan untuk membubarkan protes di kota bersejarah. Tidak jelas apakah peluru yang digunakan untuk membubarkan massa peluru karet atau peluru tajam. Selain gas air mata, kepolisian Malaysia juga menggunakan granat kecut untuk membubarkan massa protes, namun tidak memakan korban jiwa. Aksi dilakukan setelah malam sebelumnya, polisi Malaysia kembali melakukan penangkap sejumlah warga sipil. Mereka menangkap setidaknya 3 orang di ibu kota dan tidak jelas alasan penangkapan tersebut, seperti dikutip Reuters. Namun, pihak kepolisian belum memberikan keterangan terkait hal tersebut. Aksi kedua terbesar juga terjadi di kota kedua Malaysia. Dalam rekaman video tampak aktivis menggelar protes duduk setelah 2 menit hening untuk menghormati orang-orang yang dibunuh oleh polisi dan tentara. PBB mengatakan pasukan keamanan telah membunuh lebih dari 50 orang untuk membasmi demonstrasi dan pemogokan harian di negara Asia itu. Mereka membunuh orang seperti membunuh burung dan ayam. Kata seorang pemimpin protes kepada kerumunan di Kuala Lumpur di selatan negara itu, apa yang akan kita lakukan jika kita tidak memberontak melawan mereka? Kita harus memberontak. Para anggota militer Malaysia juga datang mencari pengacara yang bekerja untuk Liga Nasional, tetapi mereka tidak dapat menemukannya, kata seorang anggota parlemen Malaysia. Sebelumnya, puluhan warga negari Juran juga telah berkumpul di perbatasan dengan Indonesia menunggu masuk Indonesia. Mereka akan bergabung dengan sekitar 50 orang yang telah melintasi perbatasan, melarikan diri dari kekacauan pemerintahan negara itu. Sementara itu, otoritas Malaysia telah meminta Indonesia untuk mengirim kembali 8 polisi yang melarikan diri minggu ini. Demonstrasi telah menyebar di seluruh Malaysia sejak kemarin lalu. Pasukan keamanan pun telah meningkatkan tindakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Ratusan ribu pendemo turun ke jalan untuk menentang perang Malaysia dan Indonesia pada Jumat. Mereka tak gentar meski militer mengancam akan menembak siapapun yang dianggap membuat kericuhan. Peringatan militer Malaysia dikeluarkan setelah 3 pengunjuk rasa ditembak mati akhir pekan lalu. Penggunaan kekuatan mematikan itu pun dikecam PBB pada Senin. Dan Uni Eropa mengumumkan sudah sepakat